Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Imawan dengan NPM 22753031 dari Program Studi Manajemen Informatika kelas 3A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah modul yang terdapat di NetAcad yang sudah diberikan, yaitu ada di modul 1 sampai 3 course konten ini. Dan ini ada tugas di bagian 1.5.5, yaitu paket tracer network representation. Jadi di 1.5.5 ini ada dua file, yang dimana satu file yaitu berisi PDF, nantinya akan berisi task-task yang akan dikerjakan, dan juga ada network representation untuk file dari tracernya. Jadi sebelum lanjut, saya harapkan kalian sudah mendownload aplikasi Cisco Tracer-nya, yang dimana nanti kita akan coba menjelaskan beberapa task yang ada di paket tracer tersebut. Baik, karena di sini saya sudah mendownload PDF dari NetAcad-nya, kita langsung buka aja. Nah, ini adalah tampilan awal dari file yang telah kita download tadi, yaitu ada paket tracer network representation. Jadi mana ada objektif atau tujuannya. Jadi ini the network model in this activity incorporates many of the technologies that you will master in your CCNA studies. In represent a simplified version of how a small to medium size business network might look. Feel free to explore the network on your own. When you are ready, process through the following steps and answer the question. Jadi mungkin seperti ini. Model jaringan dalam kegiatan ini translate. Nah, model jaringan dalam kegiatan ini menggabungkan banyak teknologi yang akan kuasai dalam studi CCNA ini. Jadi mewakili versi sederhana tentang tampilan jaringan bisnis kecil dan menengah. Oke, kita akan melanjutkan. Di sini ada note juga. Jadi ada beberapa instruksi dari step 1 ini, yaitu ada identify common component of a network represented in packet tracer. Jadi kira-kira identifikasi komponen umum jaringan seperti yang diwakili dalam paket tracer. Jadi nanti kita akan menyelesaikan beberapa task-task yang ada di PDF ini yang sudah kita download tadi di NetAcad. Oke, kita lanjut dulu di tasknya yang mau kita kerjakan itu apa saja. Oke, di sini ada penjelasan juga. The icon toolbar at the bottom left hand corner has various categories of networking component. You should see categories that correspond to intermediary device and media. The connection category with the lightning bolt icon. Representation the networking media supported by packet tracer. There is also in end device category two categories specific to packet tracer. Custom made device and multi-user connection. Jadi kira-kira yang ada di dalam bahasa yang disebut, saya translatekan bahwa toolbar icon di sudut kiri bawah memiliki beberapa kategori komponen jaringan. Itu ada perangkat perantara, perangkat akhir, dan media.
Kategori koneksi dengan ikon petir memiliki media jaringan yang didukung oleh paket tracer. Kategori perangkat akhir dan kategori khusus untuk paket tracer. Perangkat yang dibuat khusus dan koneksi multimedia. Jadi kalau seperti ini kan masih bingung. Maksudnya di sudut kiri bawah tuh seperti apa? Ada paket, ada kategori perangkat perantara seperti apa gitu kan. Jadi masih bingung. Jadi langsung aja kita akan mendownload file representation ini di paket Cisco-nya. Nah, ini saya sudah mendownload 1.5.7 paket tracer. Ini yang terdapat di Netaka tadi. Langsung aja kita buka. Jadi ketika buka, nanti dia akan otomatis masuk ke dalam paket tracernya. Itu jika sudah mendownload. Jika belum ya bisa mendownload dahulu. Nah, ini adalah Cisco paket tracernya. Oke, ini adalah tampilan awal. Please wait opening. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, di sana ada user profile yang dimana kita bisa memasukkan name kita. Saya coba masukkan nama saya Rahman Imawan dan juga email. Sebenarnya email itu bisa dimasukkan juga, boleh dimasukkan boleh enggak, tapi saya akan masukkan saja. Untuk additional info dia tidak usah masukkan, jadi udah seperti ini, kita oke aja. Nah, ini tadi yang seperti kita lihat di PDF tadi. Oke, nggak apa-apa, kita ini dulu. Nah, ini, aduh, ini adalah yang nanti kita akan bahas yang kita akan bahas nanti di dalam video ini. Oke, kita lanjut ke PDF-nya tadi. Jadi di sini kita ada sebuah tas yang dimana buat daftar kategori perangkat perantara. Oke, nah perangkat perantaranya itu ada di ujung kiri bawah, ada beberapa device. Nah, ini adalah paket perantaranya, itu ada seperti routers, kemudian ada switch, ada hoops, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah paket perantara atau yang disebut dengan intermediary. Oke, kita coba masuk ke tas kedua. Ini dia tas kedua. Without entering into the internet call or intranet call. How many icons in the topology represent endpoint device? Only one connection leading to them. Jadi artinya gini, tanpa masuk ke call internet atau call intranet, beberapa banyak icon dalam topologi yang mewakili titik akhir. Titik akhir hanya satu koneksi yang mengarah ke perangkat tersebut. Oke, kita akan coba buka ke Cisco-nya tadi. Nah, ini. Jadi koneksi yang mengarah ke perangkat tersebut itu hanya satu koneksi yang mengarah ke perangkat tersebut. Oke, kita akan coba. Itu ada home desktop, kemudian ada home laptop, tablet, inkjet, ada central server, ada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Oke, kita coba ke brand servernya. Itu ada brand server, ini brand server,
kemudian ada laser, ada smartphone, ada ghost, accounting, dan ada sales. Jadi total topologi yang mewakili titik akhir ini ada kira-kira kita hitung kan dari home desktop, dari home 1, 2, 3, 4, ada 4 sama injet, ada home, laptop, tablet, sama injet. Di sini ada 4, kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian di brand server ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 15 perangkat. Oke, kita akan langsung ngelihat tas yang ketiga. Kita coba lihat ke bawah. Without counting the two clouds, how many icon the topology represent intermediary device? Multiple connection leading to them. Jadi artinya seperti ini. Tanpa menghitung dua call, berapa banyak icon dalam topologi yang mewakili perangkat perantara? Beberapa koneksi beberapa koneksi mengarah ke SAN A. Oke, kita coba buka Cisco-nya. Nah, Cisco. Nah, ini. Jadi tanpa menghitung dua call, berapa banyak icon dalam topologi yang mewakili perangkat perantaranya gitu kira-kira. Itu ada di bentar kita banyak. Nih, ini ada dari sini ada S3, ada router 2, kemudian ada di D2, D1, kemudian ada di S2, S1. Jadi yang di sentralnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di sentral ada 6. Kemudian yang di branch itu ada yang di mana namanya home office. Home office itu ada WRS, ada routernya WRS. Kemudian ada modem. Nah, di home office ini cuma ada 2. Gitu. Terus yang ke yang ke branch itu ada R4, router 4, ada S4 dan ada WRS F, ada 3. Berarti totalnya di sini 6, di sini 2, di sini 3. Kira-kira ada 11 perangkat yang merepresentasikan perangkat perantara di topologi jaringan ini gitu. Jadi call itu yang mana sih sebenarnya? Call itu adalah awan, itu ada internet dan ada intranet. Ini namanya call. Oke, kita akan melanjut yang di nomor 4, yaitu ada how many end device are not desktop computers. Jadi artinya berapa banyak perangkat akhir yang bukan komputer desktop gitu. Kita akan buka ke Cisco Packet Tracer-nya. Jadi yang yang desktopnya itu kan ada PC 1, 2, 3, 4, kemudian ada 5, 6, 7. Jadi ada 7 perangkat desktop gitu. Yang sebelumnya kan ada 15 yang kita bahas tadi. Jadi 7 dikurang 15 yaitu ada 8 perangkat yang bukan komputer desktop gitu. Jadi ada laptop, ada WRS, ada modem inject gitu dan yang lain-lain. Oke, kita akan bahas selanjutnya yang di nomor berapa nih? 5. How many different types of media connection are used in this network topology gitu. Jadi artinya kira-kira
berapa banyak jenis koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan ini. Nah, nih, ini digunakan dalam jaringan ini. Jadi ada berapa kira-kira gitu. Kita buka Cisco-nya lagi. Nah, jadi berapa banyak jenis koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan ini? Itu ada 4 jenis koneksi medianya gitu. Ada 4 jenis koneksi. Itu seperti apa namanya? Smartphone. Mana ya smartphone tadi? Nih, ini smartphone. Itu ada tablet. Mana tablet? Nih, laptop. Itu ada tablet. Nah, ini apa namanya? Garis ini itu namanya adalah kabel wireless gitu. Ini adalah kabel wireless. Nih, seperti ini. Nih, dari smartphone ini. Kemudian kalau seperti ini, itu namanya kabel serial. Sorry, ini adalah kabel strike gitu. Jadi total ada 4 koneksi media yang digunakan di dalam topologi jaringan ini. Oke, kita akan buka lagi. Oke, di step kedua itu ada explain the purpose of the device. Yang A, in packet tracer, only the server PT device can act as a server. Desktop or laptop PCs cannot act as a server based on your studies. So far, explain the client-server model. Jadi kita menjelaskan bahwa di paket tracer hanya perangkat server PT yang dapat bertindak sebagai server. PC, desktop, atau laptop tidak dapat bertindak sebagai server berdasarkan penelitian sejauh ini gitu. Kita suruh ngejelasin model client servernya gitu. Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit gitu. Jadi ada suatu konsep perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama server yang menyediakan aplikasi data dan keamanan data klien. Jadi contohnya seperti ini. Di sini kan ada central server. Ini adalah sebagai penyedia layanan aplikasi dan lain-lain gitu. Kemudian ada di PC 1, 2, 3, 4, dan yang lainnya itu sebagai klien agar mengakses layanan yang sudah diberikan oleh server itu sendiri. Itu kira-kira seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan kedua. List two function of intermediary device. Oke, jadi translate-nya adalah sebutkan setidaknya dua fungsi perangkat perantara. Oke, kita masuk Cisco lagi. Oke, saya akan menjelaskan dua fungsi perangkat perantara. Perangkat perantara ini setidaknya memiliki beberapa function. Saya menyebutkan dua function. Yang pertama ada meregenerasi dan mengerakkan kembali sinyal komunikasi. Dan berikutnya ada memberikan akses atau mengizinkan sekaligus menolak aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. Jadi contohnya kayak router ini nih. Dia memberi apakah yang berperan sebagai pengatur lalu lintas jaringannya gitu. Apakah diizinkan masuk gitu. Apakah diizinkan untuk jaringan tersebutnya tidak gitu. Kira-kira seperti itu. Kita akan coba lanjut di list ketiga. Nah ini list ketiga. Di task ketiga. Yaitu ada list at least two criteria for choosing a network media type.
Sebutkan setidaknya dua kriteria untuk memilih jenis media jaringan gitu. Oke, di sini ada dua. Yang pertama adalah jarak media, berhasil membawa sinyal, dan berikutnya biaya media dan pemasangannya. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi ketika kita memasang sebuah jaringan, kita akan mempertimbangkan dalam hal biaya gitu dan kemampuan atau fleksibilitas dari perangkat tersebut. Jadi kalau misalnya biayanya uh, mahal tapi bagus jaringannya gitu, itu bisa dipertimbangkan gitu. Tetapi kalau sudah mahal tetapi tidak bagus kan, sayang gitu. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke step ketiga. Compare and contrast LAN and WAN. Nah, di sini kita akan masuk ke LAN dan WAN. Oke. Oke, kita akan masuk ke bagian A, yaitu ada explain the difference between a LAN and WAN. Give example of each gitu. Jadi artinya coba jelasin sih perbedaan antara LAN dan WAN gitu. Berikan contoh coba yang masing-masing. Jadi gini, secara singkatnya LAN itu adalah local area network dan WAN itu adalah wide area network gitu. Oke, jadi yang pertama itu adalah LAN itu jaringan yang menyediakan akses ke pengguna akhir di wilayah geografis kecilnya gitu. Contohnya itu ada di kantor pusat, kemudian mungkin sekolah atau yang lainnya. Contoh-contoh LAN gitu. Nah, di sini tuh ada juga contoh LAN-nya itu. Itu ada di bagian home office, kemudian ada di branch, dan di sentral juga itu ada gitu. Itu ada contohnya seperti itu. Nah, kalau WAN itu apa sih? Kalau WAN itu bedanya tadi kan sudah dijelaskan di atas, yaitu wide area network gitu. Yang artinya cakupannya tuh WAN itu cakupannya lebih luas gitu, atau lebih lengkapnya secara deskriptif tuh wilayah geografisnya luas dalam jarak jauh yang mencakup beberapa mil hingga ribuan mil. Nah, jelas kalau lain itu punya toko, punya lebih kecil. Nah, kalau awan itu cocoknya lebih luas. Maksudnya gini, maksudnya WAN itu apa? Itu di sini bisa dilihat itu ada internet dan juga intranet. Antara perusahaan dan topologi ini contohnya di central server yang menghubungkan ke lainnya itu. Jadi kira-kira seperti itu. Kita lanjut aja. In the packet tracer network, how many WAN do you see? Di jaringan paket tracer, berapa banyak WAN yang Anda lihat? Oke, kita akan lihat nih. Di paket tracer ini, itu ada dua WAN. Ada di internet dan ada di intranet. Di sini, intranet dan internet. Oke, kita lanjut ke C. How many LAN do you see? Berapa banyak LAN yang Anda lihat? Oke, kalau untuk LAN itu ada tiga yang sudah saya jelaskan tadi. Itu ada di home office, kemudian ada di branch juga, ada di central juga gitu. Kita lanjut ke 4. The internet is this packet tracer network is overly simplified and does not represent the structured and form of the real internet. Briefly describe the internet. Jadi artinya internet pada jaringan paket tracer ini terlalu
sederhana gitu dan tidak mewakili struktur dan bentuk internet sebenarnya. Coba jelasin sih secara singkat tentang internet. Oke, nih internet. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih internet itu. Jadi internet sebagian besar itu digunakan ketika kita perlu berkomunikasi dengan sumber daya di jaringan lain. Internet adalah jaringan global, jaringan yang saling berhubungan atau interworks. Jadi pada dasarnya internet itu adalah connection network, jaringan yang saling berhubungan yang bersifat global gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Kita coba lanjut yang What are some of the common ways a home user connects to the internet? Apa sajakah cara umum yang digunakan pengguna rumahan untuk terhubung ke internet? Itu mungkin bisa menggunakan kabel seluler, satelit, atau yang lainnya gitu. Oke, untuk yang di F nih. What are some common methods the business use to connect to the internet in your area? Apa sajakah metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet wilayah kita? Itu kalau biasanya kalau di daerah saya itu biasanya masih pakai jaringan seluler gitu. Karena pasti berbeda wilayah itu berbeda juga gitu jaringannya. Oke, kita akan melanjutkan di challenge question. Ini ada beberapa challenge, tapi mungkin saya akan mengerjakan yang di nomor 1 ini saja. Karena yang di poin kedua dan ketiga itu jujur saya belum terlalu bisa untuk mengerjakan. Jadi saya coba mengerjakan di yang di nomor 1 dulu. Oke, kita coba dulu maksudnya di poin challenge question ini apa gitu. Jadi di ini ada know that you have had an opportunity to explore the network represented in this packet tracer activity. You may have picked up a few skills that you would like to try out, or maybe you would like the opportunity to explore this network in more detail. Realizing that most of what you see and experience in Packet Tracer is currently beyond your skill level, here are some challenges you might want to attempt. Do not worry if you cannot do them all. You you will be a Packet Tracer master user and network design soon enough. Jadi perintahnya tuh sekarang kita mempunyai kesempatan gitu untuk menjelajahi jaringan yang diwakili dalam aktivitas paket tracer ini. Coba kita mungkin telah mengambil beberapa keterampilan yang kita coba. Atau mungkin kita ingin mendapatkan kesempatan menjelajahi jaringan ini lebih detail. Kira-kira seperti itu. Anda akan segera menjadi pengguna master paket tracer dan perancang jaringan. Nah, di poin pertama nih, add an device to the topology and connect it to one of the LAN with a media connection. What else does this device need to send data to other end user? Can you provide the information? Is there a way to verify that you currently connected the device? Jadi artinya gini, tambahkan perangkat akhir ke topologi dan sambungkan ke salah satu LAN dengan koneksi media. Perangkat ini akan mengirim data ke pengguna akhir lainnya. Bisakah kita memberikan informasi apakah ada caranya untuk memverifikasi bahwa menghubungkan perangkat dengan benar? Oke, kita akan coba masuk ke Cisco-nya. Kita akan hubungkan ya. Di sini saya ambil contoh ini ada di
PC, sorry, salah. Ini ada di end device. Nah, ini akan kita hubungkan connection dengan kabel strike dari internet 3 ke sini. Nah, di sini ada seperti bulatan kuning. Ini artinya apa sih? Ini artinya seperti sedang melakukan proses booting gitu. Yang dimana ini belum tersambung di routernya gitu. Nah, untuk menyambungkannya bagaimana sih? Oke, kita akan coba ke home device, home desktop. Ini mana kita lihat desktop, kita lihat IP. Kita harus menyambungkan IP ini. Kita akan samakan ke dalam PC yang kita buat tadi gitu. Oke, di sini kita akan coba salin aja di IP addressnya, kita sesuaikan saja ke IP config. Nah, ini kita paste ke sini. Subnet masknya juga kita ini 255 kita copy aja biar lebih singkat. Sorry tadi belum kita silang gini, jadi apa namanya, ini masih tidak tersimpan yang pertama tadi. Kita ulang. Nah, ini IP nya kita copy di sini, kita paste. Nah, ini udah. Dan ini apa namanya, sudah tidak warna kuning lagi, yang artinya sudah terhubung gitu. Lalu bagaimana sih melihat apakah ini sudah terhubung atau belum gitu? Kita coba aja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada kurang bagus dalam menyampaikan uh, representasi kali ini gitu. Karena ya namanya manusia, kita harus belajar juga gitu kan. Namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.